Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Dina Riwido Resmi, Dinda Cahyaningrum, Dita Aryani, dan Dwi Handayani Ratnasari. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan mengenai elemen dan indikator SDGs nomor 9, 10, dan 11. Elemen dan indikator SDGs nomor 9 yaitu membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Elemen dan indikator SDGs nomor 10 yaitu mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara. Elemen dan indikator SDGs nomor 11 yaitu membangun kota dan pemukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Elemen dan indikator SDGs nomor 9 yaitu membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Di sini terdapat 4 materi. Yang pertama yaitu membangun infrastruktur tangguh. Infrastruktur yang tangguh merupakan pilar utama pembangunan suatu negara. Infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan konektivitas antar wilayah, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan transportasi publik yang efisien akan mendukung distribusi barang dan jasa, menciptakan lapangan pekerjaan, serta mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah. Infrastruktur tangguh juga mencakup sektor teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi tulang punggung transformasi digital. Kecepatan internet yang tinggi dan akses yang merata akan membuka pintu bagi inovasi dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Oleh karena itu, investasi yang berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur adalah langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang kedua, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan. Industrialisasi memiliki peran kunci dalam meningkatkan tingkat produksi dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Namun, untuk mencapai pembangunan yang inklusif, industrialisasi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Industrialisasi berkelanjutan menekankan penggunaan sumber daya efisien, implementasi teknologi ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Pentingnya inklusivitas dalam industrialisasi tercermin dalam peningkatan keterlibatan sektor informal dan pemberdayaan perempuan. Program pelatihan keterampilan dan akses yang adil terhadap kesempatan usaha akan memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong inovasi. Inovasi menjadi katalisator perubahan dan pertumbuhan berkelanjutan. Negara-negara yang berhasil dalam mendorong inovasi memiliki kemampuan untuk bersaing di pasar global. Pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Investasi dalam riset dan pengembangan menjadi kunci untuk menciptakan produk dan layanan yang dapat bersaing di pasar internasional. Penyediaan fasilitas riset, insentif fiskal untuk inovasi, dan kolaborasi antar lembaga pendidikan dan industri akan meningkatkan potensi inovasi. Dan yang terakhir, target capaian. Target capaian terdiri dari 8. Yang pertama, mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dari kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Yang kedua, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030 secara signifikan meningkatkan pangsa lapangan kerja industri dan produk domestik bruto, sejalan dengan keadaan nasional dan menggandakan pangsanya di negara-negara kurang berkembang. Yang ketiga, meningkatkan akses industri skala kecil dan perusahaan lainnya, khususnya di negara berkembang, ke layanan keuangan termasuk kredit yang terjangkau, dan integrasi mereka ke dalam rantai nilai dan pasar. Yang keempat, pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan penerapan teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan, dengan semua negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Target capaian yang selanjutnya yaitu tingkatkan penelitian ilmiah, tingkatkan kemampuan teknologi sektor industri di semua negara,
khususnya negara berkembang, termasuk pada tahun 2030 mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang, serta belanja penelitian dan pengembangan publik dan swasta. Selanjutnya, memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara berkembang melalui peningkatan dukungan keuangan, teknologi, dan teknis untuk negara-negara Afrika, negara kurang berkembang, negara berkembang terkurung dataran, dan negara berkembang kepulauan kecil. Selanjutnya, mendukung pengembangan teknologi dalam negeri, penelitian dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif untuk antara lain diversifikasi industri dan penambahan nilai komoditas. Selanjutnya, secara signifikan meningkatkan akses ke teknologi informasi dan komunikasi dan berupaya menyediakan akses universal dan terjangkau ke internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. Dalam menghadapi tantangan global, pembangunan yang holistik dan berkelanjutan memerlukan fokus pada pembangunan infrastruktur yang tangguh, industrialisasi inklusif, dan promosi inovasi. Ketiga aspek ini saling terkait dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan infrastruktur yang tangguh, pertumbuhan industri yang inklusif, dan lahirnya inovasi sebagai penopang kemajuan suatu bangsa. Dengan langkah-langkah yang tepat, sebuah negara dapat membangun fondasi yang kokoh menuju masa depan yang lebih baik. Mengurangi ketimpangan dalam dan antar negara. Ketimpangan adalah salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan hak asasi manusia. Dampak ketimpangan terhadap masyarakat dapat sangat fatal, karena ia menciptakan kemiskinan, marginalisasi, yang pada akhirnya akan memicu konflik. Laporan Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Dunia World Social Science Report yang disusun oleh UNESCO yang berjudul Menentang Ketimpangan, Challenging Inequalities, mengidentifikasi 7 dimensi ketimpangan, yaitu ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan budaya, ketimpangan politik, ketimpangan lingkungan, ketimpangan spasial, dan ketimpangan pengetahuan. Setiap dimensi tersebut saling beririsan, karena setiap dimensi ketimpangan yang terjadi dapat menciptakan bentuk ketimpangan lainnya. Prinsip hak asasi manusia untuk mengatasi ketimpangan terdapat pada pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas hak dan kebebasan yang dinyatakan di dalam deklarasi ini tanpa pembedaan ataupun berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan, status lahir maupun lainnya. Lebih lanjut, tidak boleh ada pembedaan atas dasar status politik, jurisdiksi ataupun internasional dari suatu negara atau teritori yang menjadi tempat tinggal seseorang. Apakah negara atau teritori tersebut merdeka, trust, bukan dalam pengelolaan mandiri ataupun di bawah pembatasan kedaulatan lainnya. Selanjutnya, terdapat pada pasal 2 ayat 2 Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang berbunyi, negara anggota perjanjian ini
menjamin bahwa hak-hak yang dinyatakan di dalam perjanjian ini akan ditegakkan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, maupun lainnya. Asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan status lahir maupun lainnya. Selanjutnya pasal 2 ayat 1 Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi, setiap negara anggota perjanjian ini menghormati dan menjamin bahwa semua orang di dalam wilayahnya dan yang berada di bawah jurisdiksinya menikmati hak-hak yang diakui di dalam perjanjian ini tanpa pembedaan atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan status lahir maupun yang lainnya. Perlindungan bagi setiap orang dari ketimpangan dan diskriminasi amat penting bagi setiap negara untuk dapat melaksanakan kewajiban perlindungan HAM-nya. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah tidak hanya harus menahan diri dari melakukan tindakan diskriminatif apapun, namun juga harus melindungi siapapun yang berada di bawah jurisdiksinya dari bentuk diskriminasi apapun yang dilakukan oleh aktor swasta. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengadopsi undang-undang anti-diskriminasi dan membuat kebijakan dan program untuk memerangi praktik DNA tradisi diskriminatif di masyarakat, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki akses dan kesempatan serta untuk menikmati hak asasi manusia dan pembangunan. Terkait dengan tujuan mengurangi ketimpangan di dalam negeri, pemerintah Indonesia telah mencoba mengharmonisasikan prioritas pembangunan nasional dengan target global sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan bagi 40% masyarakat terbawah di tingkat yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Dengan target nasional mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Yang kedua, pada tahun 2030 memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial ekonomi dan politik bagi semua tanpa memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, asal agama, status ekonomi maupun lainnya. Yang ketiga, menjamin peluang setara dan mengurangi ketimpangan hasil, termasuk dengan menghapuskan undang-undang, kebijakan, dan praktik diskriminatif, serta mempromosikan undang-undang kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan prinsip. Dengan target nasional, menguatkan iklim kondusif bagi perkembangannya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mengadopsi kebijakan khususnya kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, dan secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar. Dengan target nasional, meningkatkan pelaksanaan SJSN. Yang kelima, meningkatkan regulasi dan monitoring pasar dan lembaga keuangan global, serta memperkuat pelaksanaan regulasi tersebut. Dengan target nasionalnya, mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan stabilitas keuangan global. Yang keenam, menjamin peningkatan keterwakilan dan suara negara berkembang dalam pengambilan keputusan di ekonomi internasional dan lembaga keuangan global agar dapat menciptakan lembaga yang lebih efektif, kredibel, akuntabel, dan sah.
dengan target tujuan nasional, menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam volume bilateral, multilateral, regional, dan global. Yang ketujuh, memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang tertib, aman, reguler, dan bertanggung jawab, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Dengan target tujuan nasional, meningkatkan kualitas perlindungan WNI atau PHI di luar negeri. Yang kedelapan, melaksanakan prinsip perlakuan khusus dan berbeda atau special and differential treatment bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, sesuai dengan perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dengan target nasionalnya, meningkatnya pemanfaat skema perundingan kerjasama ekonomi internasional yang telah disepakati. 9. Mendorong bantuan pembangunan resmi dan aliran keuangan, termasuk investasi asing, langsung kepada negara-negara yang paling membutuhkan, khususnya negara kurang berkembang, negara Afrika, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkunci daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional masing-masing. Dengan target nasional, meningkatkan peran Indonesia dalam kerjasama selatan dan triangular, menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknis yang berkualitas. Yang terakhir, pada tahun 2030, mengurangi hingga kurang dari 3% biaya transaksi remitansi dari pekerja migran dan menghapus koridor remitansi yang berbiaya lebih tinggi dari 5%. Dengan target tujuannya nasionalnya yaitu perluasan jaringan cabang bank dan ATM bank untuk memudahkan rumah tangga pekerja migran menerima remitansi. Selanjutnya yaitu membangun kota dan permukiman manusia yang adil, merata, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Yang pertama, partisipasi masyarakat. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Yang ketiga, pemukiman berbasis pada kebutuhan. Yang keempat, desain kota berkelanjutan. Yang kelima, keamanan dan ketahanan bencana. Yang keenam, aksesibilitas dan transportasi. Yang ketujuh, pengembangan ekonomi lokal. Yang kedelapan, pendidikan dan kesetaraan. Yang kesembilan, pengelolaan sumber daya. Yang ke-10, transparansi dan akuntabilitas. Target capaian. Target capaian yang pertama, pada tahun 2030, memastikan akses bagi semua orang ke perumahan dan layanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau, serta memperbaiki daerah kumuh. Yang kedua, pada tahun 2030, menyediakan akses ke sistem transportasi yang aman, terjangkau, dapat diakses, dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan di jalan, terutama dengan memperluas transportasi umum dengan perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia. Yang ketiga, pada tahun 2030, tingkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas untuk perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia yang partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan di semua negara. Yang keempat, memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia. Yang kelima, pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang yang terkena dampak
dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi langsung relatif terhadap produk domestik bruto global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana terkait air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang dalam situasi rentan. Yang keenam, pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan per kapita kota yang merugikan, termasuk dengan memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan pengelolaan limbah kota dan lainnya. Yang ketujuh, pada tahun 2030, menyediakan akses universal ke ruang hijau dan publik yang aman, inklusif, dan dapat diakses, khususnya untuk perempuan dan anak-anak, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Target capaian yang selanjutnya yaitu mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif antara daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian, pada tahun 2020, secara substansial meningkatkan jumlah kota dan pemukiman manusia yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan dan rencana terpadu menuju inklusi, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan sejalan dengan kerangka kerja Sandai untuk resiko bencana pengurangan 2015 sampai 2030, yang mana manajemen resiko bencana holistik di semua tingkatan. Kemudian, dukung negara kurang berkembang, termasuk melalui bantuan keuangan dan teknis dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh dengan menggunakan bahan lokal.